Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Ibu dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan berbagi praktek baik terkait langkah-langkah observasi yang perlu Bapak Ibu persiapkan. Sebelum Bapak Ibu melakukan observasi, yang terpenting itu Bapak Ibu harus download dan pelajari dulu rubrik observasi ini. Nah, rubrik observasi ini ada di penilaian kinerja PMM Bapak Ibu. Nah, ini nantinya rubrik ini yang menjadi target perilaku itu ada 3. Adapun indikator terkait observasi kelas ini disesuaikan dengan indikator yang Bapak Ibu pilih kemarin. Mungkin ada yang memilih keteraturan suasana kelas, ada yang memilih penerapan disiplin positif, ada yang memilih ekspektasi pada peserta didik ataupun yang lainnya. Tapi umumnya kebanyakan kemarin memilih terkait penerapan disiplin positif. Nah, kebetulan saya juga indikator saya yang saya pilih kemarin adalah penerapan disiplin positif. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya itu target perilaku. Nah, target perilaku inilah yang Bapak Ibu akan dinilai nantinya pada saat observasi. 3 poin inilah ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Nah, 3 poin inilah yang akan dinilai pada saat observasi oleh pimpinan Bapak Ibu masing-masing. Nah, target perilaku inilah ya Bapak Ibu, bukan yang lain-lain. Nah, ini. Jadi observasi ini agak sedikit berbeda dengan supervisi ya Bapak Ibu. Nah, observasi ini mengacu terkait perilaku kita pada saat pembelajaran. Nah, kita lihat dulu Bapak Ibu, target perilaku ini, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nanti di rubrik penilaian itu akan ada bunyi seperti ini, belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan dan efektif. Jadi nanti pimpinan akan mencentang salah satunya. Nah, jadi seperti itu. Sama juga nomor 2 ini, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nanti di rubrik penilaian capsik itu kepala sekolah itu akan muncul belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, dan selanjutnya dilakukan dan efektif. Nah, itu. Yang nomor 3 juga ini, restitusi. Guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya. Nah, nanti di situ juga akan sama dengan yang di atas tadi, belum dilakukan tapi belum efektif, dan dilakukan dan efektif. Nah, perilaku yang dianjurkan di sini Bapak Ibu, nih bisa Bapak Ibu lihat, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas, mengacu kesepakatan kelas. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Jadi ini perilaku yang dianjurkan. Ya, apakah nanti poin ketiga ini ada pada saat observasi kelas untuk poin yang pertama ini? Kalau memang ada, maka nanti oleh pimpinan mungkin akan dicentang, dilakukan dan efektif. Nah, tapi yang perlu Bapak Ibu ketahui, yang perlu Bapak Ibu hari ini persiapkan, yang mungkin menjadi pertanyaan juga, ada kawan-kawan juga bertanya, kebetulan malam ini saya bikinkan video terkait kesepakatan kelas. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, pada saat observasi, khususnya yang mengambil penerapan disiplin positif, Bapak Ibu harus wajib sudah punya kesepakatan kelas. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu sudah punya kesepakatan kelas ini di kelas? Nah, kalau Bapak Ibu belum menerapkan kesepakatan kelas, maka ya kalau fairnya sih belum dilakukan. Belum dilakukan nanti yang akan menjadi isian oleh pimpinan. Kalau Bapak Ibu belum punya kesepakatan kelas, yang kalau boleh fair ya gitu. Tapi hari ini Bapak Ibu harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, kesepakatan kelas ini dibuat, baru Bapak Ibu sebetulnya
baru Bapak Ibu bisa berbicara melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, bagaimana Bapak Ibu mau observasi sementara Bapak Ibu belum punya kesepakatan kelas? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu wajib harusnya sudah membuat kesepakatan kelas sebelum observasi. Kesepakatan kelas inilah sebetulnya yang menjadi acuan oleh pimpinan pada saat kita melakukan observasi tersebut. Nah, jadi kesepakatan kelas itulah yang menjadi acuan oleh pimpinan. Apakah kita melakukan sesuai dengan kesepakatan kelas itu? Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu buat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, intinya kesepakatan kelas ini bahasanya, kalau dulu mungkin kita lebih cenderung mendengar bahasa peraturan kelas. Peraturan kelas itu bahasanya lebih cenderung kurang demokratis, lebih cenderung didominasi oleh guru, bukan murid. Nah, dalam kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas itu melibatkan siswa dalam merancang kesepakatan kelas tersebut. Siswa yang kita libatkan, mereka mau apa? Suara-suara pilihan pada siswa itu yang akan kita tampung. Nah, jadi bahasa-bahasa kesepakatan kelas itu lebih cenderung bahasa positif. Kalau dalam peraturan, kita sering melihat dilarang membuang sampah di dalam kelas misalnya. Dilarang mengganggu teman. Jadi ada kata negatifnya, dilarang. Tetapi dalam kata-kata kesepakatan kelas, itu bahasanya lebih positif. Ya Bapak Ibu, contoh bahasanya selalu tertib. Nah, tidak kata-kata tidak itu dihilangkan, selalu tertib misalnya. Datang tepat waktu. Jadi itulah yang harus kita ingatkan sesuai kesepakatan kelas itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya kesepakatan kelas, itu Bapak Ibu harus ingatkan setiap pagi, pokoknya setiap waktu Bapak Ibu harus ingatkan kesepakatan kelas itu. Bapak tempel di dalam kelas. Nah, kalau dulu bahasanya kan peraturan, kata-katanya itu lebih cenderung ada bahasa semacam tekanan, misalnya tidak boleh. Nah, di dalam bahasa kesepakatan kelas, bahasa tersebut minimalisir. Jadi bahasa-bahasa itu bahasa positif yang dimunculkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu wajib sebetulnya membuat kesepakatan kelas itu terlebih dahulu, baru nanti bisa mudah berbicara observasi tersebut. Nah, oke. Lalu di sini kita lihat perilaku yang dianjurkan, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Nah, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi, ya. Nah, makanya nih, gimana kita mau melakukan refleksi sementara kita nggak punya kesepakatan kelas. Oleh karena itu, Bapak Ibu segera buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dulu Bapak Ibu bikin peraturan kelas, tapi hari ini Bapak Ibu buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat guru bersama murid. Nah, jadi di sini kita lihat lagi, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi. Refleksi ini apa sih sebetulnya refleksi? Hari ini kita sering nih mendengar kata-kata refleksi. Jadi refleksi itu adalah kegiatan untuk merenung, memikirkan kembali proses pembelajaran yang telah berlangsung. Tujuannya itu adalah untuk mengkonfirmasi pencapaian siswa sebetulnya, untuk mengkonfirmasi pencapaian siswa. Sampai sejauh mana sih pengetahuan siswa itu, sampai sejauh mana sih pemahaman siswa tersebut terhadap pembelajaran yang telah kita berikan. Tujuannya itu, refleksi itu. Oke, baik Bapak Ibu, ini 3 poin target perilaku. Nah, ini yang Bapak Ibu harus kuasai. Jadi ini rubrik penilaian yang ada di penilaian pimpinan atau kepala sekolah nanti. Inilah yang akan muncul pada pimpinan. Jadi Bapak Ibu cukup ini pelajari ini. Guru melakukan refleksi di kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari. Yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Perilaku yang dianjurkan,
guru memberikan pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kesepakatan kelas. Perilaku yang dihindari ini, silakan Bapak Ibu baca perilaku yang dihindari. Nah, terus yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau dalam kurung restitusi. Jadi perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari. Jadi ini silakan Bapak Ibu download di penilaian kinerja Bapak Ibu di PMM. Jadi inilah poin-poin 3 target perilaku inilah yang Bapak Ibu pelajari dan juga terapkan pada saat nanti observasi. Ataupun sebelum observasi Bapak Ibu juga bisa simulasi, bisa Bapak Ibu terapkan langsung lah. Mungkin kalau kawan-kawan guru penggerak mungkin ini sudah pernah dilakukan ya, dan juga sudah pernah didemonstrasikan juga pembuatan disiplin, pembuatan kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas ini. Nah, jadi 3 target perilaku ini Bapak Ibu harus pahami. Nah, yang penting Bapak Ibu buat kesepakatan kelas tersebut dulu, ya. Bikin mungkin semacam poster ataupun tulisan-tulisan di karton terkait kesepakatan kelas ini Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang dapat saya sampaikan, berbagi praktek baik buat kita semuanya. Nah, nanti saya akan share juga terkait format penilaian ataupun rubrik observasi kelas yang akan dilakukan observasi oleh pimpinan. Jadi ini perilaku yang Bapak Ibu wajib ketahui. Oke, baik itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.